Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Alif Ba, salam NKRI, dan salam baik hati untuk kita semuanya. Kali ini kita akan berbincang dengan Napiter yang saat ini sudah hadir di studio kami Alif Ba, yang akan kita bahas tuntas untuk edukasi seluruh masyarakat Indonesia agar kita sama-sama membangun bumi pertiwi yang kita cintai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah hari ini ada 3 napiter yang saat ini bersama-sama dengan kami di studio Alif Ba. Ini nanti tentunya di dalam 3 ini kayaknya Mas Puji ya yang paling senior ya. Terus baru Mas Agus, Mas Wahid. Oh, Mas Wahid baru jenengan paling junior, tapi jenggotnya paling panjang. Iya. Senior paling pendek. Ini aku baru tumbuh. Ya. Senior ya mestinya ya. Senior. Nih Mas Puji. Saya mau nanya sebenarnya pertanyaan untuk bertiga tapi kita jawab Mas Puji aja ya. Mas Puji, benar panjenengan pernah menjadi ex napi teroris ya? Iya, pernah. Iya. Tahun berapa, Mas? Yang saya 2 kali mengalami itu, Gus. Jadi yang pertama tahun 2005, kemudian bebas tahun 2009 akhir, kemudian masuk lagi 2010, bebas 2015. 12 tahun. Kurang sedikit. Dikit, Masya Allah. Waktu itu udah punya istri ya, udah belum keluarga. Ya, istri 1, Ya. anak yang pertama anak 4, yang Ya. kedua anak 5. Ya. Sekarang masih Anak 7. Nah ya, masih ya. Masih. Alhamdulillah ya Allah, setia ya istri menunggu ya. Alhamdulillah. Luar biasa, itu jarang saat ini menemukan seorang pendamping, seorang istri yang memiliki kesetiaan yang seperti itu. Jadi udah nggak mungkin nambah lah ya, cukup 1 ya. Ya. Mau ngomong tapi ini di studio ya, jadi takut istrinya nanti ngelihat di podcast ini ya. Ya mungkin sama lah ya, laki-laki gitu ya. Kalau Mas Agus kayaknya tadi bisik-bisik sama saya sebelum kita syuting, kayaknya kepengen nambah 3 kayaknya. Biar sunah Rasul katanya. Saya tanya tadi kan nih Mas Agus nih, sunah-sunah yang berat-berat saya belum mampu. Saya hanya mampu sunah-sunah yang enak-enak saja. Apa itu sunah yang enak? Istri 4 katanya. Tolong Mas Puji bisa diceritakan kenapa pada awalnya bisa bergabung dengan kelompok yang membuat Mas Puji ketika itu menjadi teroris gitu, seperti apa gitu. Ya, Maksudnya agar generasi milenial ini nih memahami agar ini kalau ada pendidikan agama, ajaran agama baik itu di musola, masjid, atau di tempat yang lainnya, ini bisa paham. Oh, ini akan mendidik saya, membrainwash saya, mencuci otak saya agar menjadi teroris, agar paham para generasi milenial. Coba mohon untuk diceritakan Mas Puji. kalau prosesnya itu memang sebenarnya panjang, cuman untuk simpel dan singkatnya itu ketika dalam satu pengajian itu sudah membawa sikap-sikap untuk menanamkan kebencian pada pemerintah, kemudian menolak program-program pemerintah, nah itu sudah indikasi nanti arahnya kepada kelompok-kelompok yang punya pemahaman intoleransi, radikal, dan terorisme. Gitu. Itu kesimpulannya di situ. Cuma perjalanannya panjang. Iya. Kalau misalnya nih ada kelompok nih di daerah sini, misalnya RT 1 RW 2 misalnya, biasa melakukan ritual kegiatan malam Jumat itu tahlilan. Kalau ada orang meninggal tahlilan, kemudian tiba-tiba ada ajaran yang membid'ahkan atau justru mengharamkan, menurut jenengan itu gimana? Itu termasuk indikasi nggak? Ya, kalau itu sebenarnya Belum ya? belum sampai ya. Iya. Cuman memang itu merupakan pintu awal dari sebagian kawan-kawan kita. Iya. Cuman endingnya nanti ya tadi itu, yang bersinggungan dengan program-program pemerintah dan pemerintah itu sendiri. Tapi kalau masalah Yasin tahlil itu kan memang sudah hal yang sudah biasa ya. Dari dulu ya. Ya dari dulu perbedaan itu. Cuman memang yang nanti kebawa ke sana itu lebih cenderung
berani diungkapkan, Oh. bid'ah gitu kan. Iya, 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 iya. Lebih cenderung berani diungkapkan. Kalau kayak gitu berarti orang yang gampang membid'ahkan, gampang yang mengkafirkan itu mengarah ke sana ya. Potensinya lebih besar. Ya, ya. Kalau dari dulu kan nggak pernah ya, Iya. yang mengkafirkan dan lain Iya. sebagainya. Kalau boleh tahu dulu tergabung dalam organisasi apanya? Untuk yang terkait Untuk teroris. ya mengarah kan sudah belajar nih, Hmm. mulai di brainwash, mulai apa, kemudian mengarah kepada organisasi. Kalau yang mafhum itu kan dari ISIS, ada apa, iya Ikhwanul Muslimin ya barangkali seperti di Suriah dan sebagainya. Kalau saya itu awalnya tidak tahu, cuman dari beberapa aktivitas saya awal itu sering terdengar kata-kata NII. Oh iya iya. NII kan Negara Islam Indonesia. Indonesia. Cuman pada saat itu yang saya tahu saya ini bukan NII karena dari para asatid yang ada itu nggak pernah menyinggung nama itu. Iya iya iya. Itu hanya stempel-stempel dari masyarakat Iya. yang paham tentang pergerakan Islam. Nggih, nggih. Stempelnya NII. Namun demikian dengan berjalannya waktu pas ada kejadian bom Bali 1, Iya. baru saya paham ternyata saya berada di komunitas jamaah Islamnya yang selama ini dituduhkan gitu loh. Oh, awalnya nggak tahu ya? Nggak tahu. Jenengan ada di dalam itu Nggak ya? tahu ya. Memang betul-betul Walaupun dirahasiakan. ajarannya itu udah mulai ajaran brainwash gitu ya? Saya nggak merasa di brainwash pada saat itu ya. Oh gitu? Iya, karena gini, memang yang diajarkan itu berdasarkan semua ya. Iya. Kembali kepada literasi keilmuan. Iya iya. Ya, hanya saja ketika mulai kepada apa nyinggung-nyinggung politik dan Nggih. itu benturan kepada pemerintah ini mulai ditanamkan. Oh, iya. Gitu. Halus gitu ya? Ya. Pelan-pelan gitu ya? Pelan-pelan. Iya. Kalau Mas Agus sendiri gimana Mas Agus? Terkait masalah mulainya diawali dari apa Mas Agus? Saya berangkat dari keluarga NU. Iya. Keluarga NU, terus saya besar di lingkungan Muhammadiyah. Iya. Seperti itu. Saya untuk urusan agama saya kurang begitu tertarik dari dulu. Saya hanya hidup apa adanya saja. Iya. Pada waktu itu saya pernah bangkrut dalam usaha saya depresi. Dari situ saya mulai belajar mengenal Allah, terus takdir-takdirnya. Saya Iya. mulai ngaji dan kebetulan ngajinya ya dengan orang-orang yang notabene punya pemikiran yang eksklusif. Oh. Saya belajar di sana, ternyata membawa saya ke arah sana, artinya seperti itu. Kemudian mateng lah ya. Kemudian matang di sana, akhirnya ya kejadian seperti itu. Ya kalau Mas Puji tadi kan dari apa jamaah Islamnya, jenengan itu dari apa? Beda kan mungkin Kalau saya jaringannya? berawal ikut dari MMI dulu. Apa itu? Mujahidin Indonesia. Oh, Nah, itu sekitar tahun 2003-an saya iya. mulai ngaji. Tahun 2009 saya keluar dari JAT, saya tidak berjamaah lagi. Iya iya iya. iya. Nanti saya fokus untuk usaha waktu itu. Iya. Saya usaha jadi distributor nangka. Wow. Nah, dari situ saya ketemu dengan teman dan terus diajak, Mas mau nggak amal soleh? Saya senang sekali. Iya. Jadi saya itu disisikan untuk membantu anak yatim. Iya. Anak yatim sama janda-janda kan. Jandanya janda muda apa tua? Ya, tua dan muda. Masa? Tapi kayaknya seneng yang janda muda kayaknya. Awalnya dari situ. Iya. Saya nggak tahu pergerakannya, ternyata teman saya itu ya dari hasil usaha itu untuk beli senjata dan lain sebagainya di luar pengetahuan saya. Yang katanya anak yatim itu? Iya, memang ada yang untuk anak-anak yatim, ada juga untuk janda-janda juga ada. Cuman ada sebagian besar untuk membeli senjata dan lain sebagainya. Dan itu di luar pengetahuan saya sebenarnya. Oh. Tapi pada akhirnya terungkap ada aliran dana dari saya. Nah, Iya. akhirnya saya ikut Ke
Kebawa. ke bawah. Padahal nggak tahu emang untuk beli senjata. Awalnya nggak tahu sama sekali. Belinya senjata kemana? Saya nggak tahu Pak. Nggak tahu sama sekali. Nggak tahu, ya. Cuman aliran dananya aja. Mengalirnya ada yang Iya, rutin lagi ya. ya rutin. Masya Allah. Besok kalau jadi pengusaha lagi, ke saya aja Mas. Oh, siap. Ngasihnya ke saya aja, nggak usah ke mama. Jelas kalau saya. Iya, buat makan saya lah paling enggak gitu ya. Saya yatim piatu. Iya, sama ya. Ya udah sesama yatim piatu dilarang mendahului, udah kita saling mengasihi saja kalau kayak gitu. Sekarang Mas Wahid. Ya, siap. Mas Wahid, dulu dimulai itu berapa tahun, seperti apa memulai kemudian menjadi seorang teroris, kemudian ketangkap menjadi napiter, itu diawali dari apa? Ini harus jelas atau gimana nih? Kenapa? Harus detail atau gimana? Enggak lah. Enggak ya. Enggak, yang penting bisa untuk orang jangan, anak-anak jangan sampai terjerumus ke situ gitu loh. Maksudnya kalau Iya. detail bisa 2 hari 2 malam ini. Enggak apa-apa, saya tidur di tempatmu nanti, kalau itu khusus saja. Jadi nanti khusus kalau yang itu. Iya, Yang iya. penting ini untuk edukasi, untuk pembelajaran dari saudara-saudara kita yang masih muda-muda, agar tidak sampai terjerumus menjadi ikut radikal, menjadi teroris, seperti itulah paling tidak adalah seperti itu. Iya. Sambil diminum mungkin ya, biar kita nyantai. Siap, siap. Ya. Monggo Mas Wahid. Agak gemetaran ini saya. Itu ya. Ini udah kena bom molotov. Bahan peledak ini yang Iya, iya. Jadi gini Gus, Iya. ini mungkin agak sedikit berbeda ya dari teman-teman karena saya merasa junior lah. Iya. Ceritanya itu kalau awal saya dari 2005. Saya dari perantauan, dari gimana ya? Kalau diceritakan dari awal, saya perantauan dari 2005 itu merantau ke Bandung. Iya. Jadi yang tadinya di kampung di Jawa Tengah itu kan cuma aliran, cuma mayoritas kan cuma ada 2 ya, Iya. Muhammadiyah atau NU, udah itu aja. Begitu saya merantau ke Bandung, disitulah mulai, ternyata banyak sekali ya aliran-aliran ini, ada ya mungkin Jamaah Tabligh lah, ada NII lah, ada Salafi dan sebagainya, pokoknya banyak sekali. Dari situ ketemulah ikhwan-ikhwan gitu kan, banyak pemahaman-pemahaman yang baru gitu kan tentang di situ. Dari situ pun ketemu sama ikhwan-ikhwan lagi, baru ketemu lagi, ayo kita taklim ke Soreang gitu kan, geser ke kabupaten gitu kan. Di situ kita ikut taklim ke sana, kita fokus ke Soreang waktu itu. Di Soreang juga akhirnya ketemu lagi teman-teman lagi, lebih eksklusif lagi. Ayo kita ke Cileunyi nih. Wah, Cileunyi sama saya deket nih kan. Ya udah, kenapa harus jauh-jauh ke Soreang? Di situ. Jadi dari yang tadinya umum semakin eksklusif dan akhirnya jadi di situ. Ya, jadi di situlah semakin terbentuk ininya. Ya karakter radikal bisa disebut seperti itu. Iya. Kalau sekarang udah nggak radikal. Eh, Radikalem ya. Kayaknya radikalem. Iya benar radikalem ya. Iya, radikal cinta. Mencintai tanah air Republik Indonesia maksudnya seperti itu ya. Perannya waktu itu sebagai apa Mas? Itu kan ada sebuah jamaah. Iya. Jamaah itu JAD ya, bisa disebut JAD dulu. JAD? Iya. Apa itu? Jamaah Ansarud Daulah. Oh, iya iya. Di situ ada, jadi per wilayah. Itu kan di Cileunyi itu wilayah Bandung Timur, dan kebetulan di situ saya sebagai askari. Askari itu tentara. Iya begitu. Oh, jenderal ya. Iya. Jadi kasus saya kan bom Kampung Melayu. Iya. Jadi teman-teman saya itu yang melakukan aksi bom Kampung Melayu itu kegiatan dengan saya. Dikomandoi oleh saya gitu. Jadi disitulah mereka melakukan aksi, otomatis siapa yang jadi komandonya di situ ya otomatis. Walaupun sebenarnya
saya nggak tahu mereka mau ngapain, mau gimana gitu kan. Sampai eksklusif berapa tahun menjadi pandai gitu? 1, 2, 3, 4 tahunan. 4 tahun cukup. Terus pesennya nih buat adik-adik kita semua yang belum terlanjur masuk ke sana, gimana Mas Wahid? Pesennya? Kalau dari saya pribadi sih, kita harus buka wawasan kita seluas mungkin gitu kan. Tapi bukan berarti kita membatasi apapun, apa itu aliran-aliran ya. Kita bisa semuanya aliran, kita bisa kita pelajari. Cuma yang berkaitan dengan pemerintah mungkin kan gitu, yang sudah menyinggung tentang apa pemerintah yang dolim, awalnya kan seperti itu ya, yang dolim itu mungkin cukup sampai di situ saja gitu. Jangan terlalu didalami, karena nanti ya ujung-ujungnya mirip-mirip lah, hampir sama dengan kita. Iya. Terus apa tipe anak yang gampang direkrut seperti itu sebenarnya yang bagaimana itu? Artinya agar mereka itu tidak berlanjut ikut pada jamaah-jamaah yang radikal dan sebagainya. Biasanya apa ya? Semangat mencari ilmunya tinggi. Gitu ya. Iya, itu salah satunya itu seperti itu. Jadi orang yang selalu semangat, setiap momen dia bertanya, setiap momen dia ingin tahu, itu sangat mudah sekali untuk dimasukin sama. Pernah mendidik anak menjadi seorang pengantin atau apa itu namanya, yang bom bunuh diri, pernah nggak? Kalau di situ nggak ada. Jadi kita ada. Mas Puji juga nggak ada. Yang kayak gitu. Belum ya, kan? Belum ya. Itu apa sih? Paham nggak? Tahu nggak tentang apa itu pengantin bunuh diri? Bagaimana cara meyakinkan dia gitu ya? Hingga orang yang mau mati itu kok mau gitu sebagai mujahid gitu. Kalau dari saya pribadi kan kita bagi tim. Jadi ada bagian dakwahnya, gitu kan? Ada bagian sosialnya. Nah, kebetulan saya bagian di askarinya. Gitu. Jadi di luar askari ya saya bukan bidang saya. Oh gitu tuh ya, yang askari. Ya, Mas Puji, jenengan itu selama melakukan perjalanan teman-teman itu sumber dananya dari mana hingga bertahun-tahun kuat? Ya tetap kerja atau bagaimana, Mas Puji? Untuk hidup sendiri aja dulu, bukan untuk menghidupi orang lain gitu. Ini kalau yang ditanyakan ketika saya di dalam penjara? Bukan, sebelum di luar ya tentunya. Bekerja. Bekerja biasa. Ya, bekerja biasa. Dan temennya nggak ada yang tahu. Kalau jenengan memiliki gaya. Saat itu komunitas di pekerjaan saya itu satu. Kayak gitu semua. Satu fikroh semua. Masya Allah. Iya. Tapi sekarang udah balik lagi semua kan? Belum semua. Belum semua. Lah ini berarti jenengan wajib dong mengajak mereka untuk kembali kan? Iya. Ya, dengan acara ini kan salah satu media. Iya. Kami berharap mereka bisa menonton, melihat. Kan? Iya. Cuman ya satu hal yang mungkin pesan kami bagi teman-teman ataupun bagi masyarakat pada umumnya, memang untuk mengantisipasi paham ini memang kita harus membuka diri untuk berdiskusi. Iya. Kalau tertutup tadi seperti digambarkan Mas Wahid eksklusif gitu ya. Iya. Itu ya memang sulit. Sulit ya. Itu harus menjadi manusia biasa ya, yang mau kerja bakti, gotong royong di kampung. Sebenarnya itu manusia luar biasa. Iya. Betul, tapi manajemennya ini harus dikelola dengan baik. Seperti kami di Alibba nih. Kami di Alibba ini tidak eksklusif. Kami terbuka untuk umum. Saya tidak pernah melihat di Alibba ini melihat warna kulit, suku dari mana, ras dari mana, bahasanya apa, agamanya apa, saya enggak. Silahkan datang ke sini, mari kita ngopi, mari kita ngobrol, mari kita sejahterakan diri kita, keluarga, dan masyarakat Indonesia. Yang tujuannya pasti baldatun thayyibatun warubun ghafur. Ketika kita berbeda tentang agama misalnya, kalau mereka mau menjalankan semua ajaran agama, saya kira semua agama akan kembali kepada kasih sayang. Nah inilah yang terpenting apa tadi yang disampaikan oleh Mas Puji. Semoga didengar ya oleh kawan-kawan yang ada di sana ya. Mari kita gabung lagi ya. Tetapi hal yang positif tentunya ya. Motivasinya nih dulu itu Mas, motivasi masuk ke situ tuh apa dulu Mas? Mas Agus?
Saya masuk juga enggak. Kenapa? Masuk juga enggak. Oh, masuk enggak? Enggak masuk, cuman ya ke bawah-bawah masuk akhirnya. Oh, kendang. Iya, karo nang kali kendang jenengane Mas, Banyumasane. Karena saya pengen banyak belajar awalnya, Iya. banyak belajar tentang agama dan bagaimana saya mau mempraktekkan apa yang diajarkan agama itu, makanya saya banyak. Secara kebetulan saja itu akhirnya masuk ke sini secara kebetulan. Oh, iya. Karena tidak direncanakan juga. Iya. Kebetulan teman saya ngajak, Mas mau nggak infak? Oke, saya mau. Akhirnya ternyata infak yang saya berikan tidak sesuai dengan yang dari awal kan. Untuk yatim piatu dan janda-janda ya. Akhirnya untuk yang lain, akhirnya itu yang membawa saya ke dunia itu. Iya. Tanpa Besok itu pengalaman. untuk janda-janda yang muda, Mas. Saya kebetulan ada loh, benar. Iya. Serius. Saya ada pengajian jamaah janda muda setiap tanggal 12. Jam 1 sampai jam 4. Tapi itu kan janda semua. Janda muda. Kita nggak bisa ikut ngaji di situ. Ikutlah Nah, kita kan bukan janda. di luar. Sebagai narasumber tuh ya. Ya paling tidak jenengan nanti datang ke sini ngetoke wedang. Oh, Iya, gitu kan lumayan lah. Iya, lumayan. Terus ini nih, ini saat ini kan udah selesai semua nih. Yang lalu biarkanlah berlalu, damen-damen pari-pari, bien-bien saiki-saiki. Sekarang harus menatap ke depan yang lebih baik. Ke depan ini mau menata seperti apa? Singkat saja, Mas Wahid. Ke depan. Ke depan ya. Ya. Kalau saya pribadi dimulai dari diri sendiri ya. Saya motivasinya sekarang gimana caranya, kemarin keluarga saya udah saya terlantarkan walaupun cuma 3 tahun. Iya. Dan sekarang saya mau fokus untuk bagaimana membalas budi keluarga saya yang kemarin saya tinggal, ibu saya tinggal, istri, anak dan sebagainya. Bagaimana caranya sekarang saya fokus untuk membalas jasa-jasa mereka dengan apapun itu, dengan cara kerja saya, dengan baik, berakhlak baik kepada mereka, dan itu aja. Membina keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mas Puji gimana Mas Puji? Pesan-pesannya gimana ya untuk semua warga masyarakat Indonesia kan nih? Ya tadi seperti yang saya sampaikan, Ya. Bagi generasi muda, kemudian bagi masyarakat pada umumnya, itu ya apa ya, jangan menutup diri, jangan Oke. eksklusif. Jadi bisa membuka diri untuk berdiskusi, Oke. untuk bertanya. Bersosial masyarakat Iya, yang baik ya. Karena dengan seperti itu nanti ada kontrol. Nggih. Kalau dari pihak pemerintah provinsi nih, ini semuanya kan kebetulan di Provinsi Jawa Tengah ya. Iya. Jenengan dari Jawa Tengah. Setelah jenengan selesai ini semualah dengan semua fenomena yang terjadi ketika itu, sekarang udah selesai kembali pangkuan Ibu Pertiwi. Pemerintah provinsi udah berperan belum? Baru sedikit sekali. Baru sedikit ya. Ya, untuk mohon maaf nih untuk Bapak Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo, ini tolong nanti bekerja sama dengan anggota DPR Provinsi Jawa Tengah untuk menganggarkan melalui Kesbangpol atau apa dalam rangka untuk membina ekonomi, meningkatkan ekonomi kembali para napi teroris yang katanya adalah baru sedikit, besok harus banyak biar semua sejahtera masyarakat Jawa Tengah ini. Barangkali seperti itu ya. Iya. Iya, mohon maaf saya wakili nih, saya ngomong di kamera nih. Moga-moga terdengar ya Benar. sama Bapak Gubernur ya. Gus punya tanggung jawab untuk mewakili kita juga kan. Gitu ya. Iya. Amin. Amin. Semoga bisa mewakili. Ya, dan untuk apa namanya? Kata-kata terakhir nih, ada kata-kata terakhir yang indah dari Mas Wahid untuk bangsa dan negara. Pitch Indonesia, I love you Indonesia atau apa nih? Ayo Mas Puji dulu nih. Ya. Apa? Kasih kata-kata terakhir nih yang indah nih untuk bangsa dan negara ini. Ya, kalau kata-kata itu biasanya kita hanya pesan saja. Iya. Ya, artinya biar cukup kami saja yang mengalami hal itu semua. Ya. Untuk saudara-saudara kami Ya. yang sebangsa dan setanah air, kami hanya bisa mengajak untuk menatap masa depan, memberikan yang terbaik dan bermanfaat, dan tinggalkan untuk menyakiti orang lain. Luar biasa. Yes. Serius. Top. Mas Agus. Kalau saya secara pribadi punya moto, Ya. saya ingin bermanfaat untuk orang lain.
Oke, khairunas angfanghum linas. Ya, kata Ustadz gitu. Ya, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Dan, Yes, Mas Agus. dan sekarang saya dalam rangka berusaha untuk seperti itu. Amin. Amin. Semoga tercapai semuanya itu. Amin, amin. Ya, oke. Terima kasih. Ini semua bincang hangat kita dengan Napiter ini yang saat ini sudah kembali pangkuan Ibu Pertiwi ini. Semoga ini bermanfaat untuk edukasi ke seluruh masyarakat Indonesia. Dan kita saling mencintai, kita saling menyayangi. Dan kata Mas Agus tadi adalah kita harus sebagai manusia yang senantiasa bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih. Salam baik hati, salam Alif Ba, dan salam NKRI. Assalamualaikum Merdeka.